Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Unja itu adalah Universitas Jambi. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun. Saya sudah ngajar sejak 98. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli, silahkan dilihat di website saya yantotanjung.com. Di saya juga buka kursus TOEFL online ya via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24 jam 8 sampai setengah 10 malam. Keterangan lanjut silahkan lihat di website yantotanjung.com. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya yang ini. Bagi yang mereka kursus di tempat saya akan dapat pembagian gratis buku ini tapi berupa PDF ya. Karena bukunya sudah habis. Bestseller ya di Gramedia dan Shopee. Alhamdulillah. Itu hasil penelitian tentang bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya belajar secara mandiri. 240 halaman. Oke, nah Dede, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Kita sudah sampai pada skill 39. Kali ini tentang noun, kata benda. Jadi kebanyakan soal TOEFL itu dia menanyakan jenis kata atau part of speech. Jenis kata itu kan banyak ya. Ada verb, ada noun, ada adverb, ada adjective, ada pronoun, ada conjunction. Nah, itu hal-hal yang ditanyakan di dalam tes TOEFL. Nah, pada pertemuan kali ini skill 39 yang kita bahas adalah noun. Noun itu artinya kata benda. Kata benda itu bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Kapan dia sebagai subjek? Kalau letaknya di depan kalimat biasanya dan sebelum verb. Kapan dia sebagai objek? Kalau letaknya di belakang sesudah verb. Nah, fokus kita kali ini bagaimana menggunakan kata benda yang singular. Singular itu artinya tunggal. Satu, itu dia. Ini dia masalah-masalah dalam eh, soal-soal dalam kata benda. Jadi jenis masalah itu biasanya muncul sering kali di dalam tes TOEFL yang written expression. Yang written itu ya yang mencari mana yang salah. Nah, kita harus familiar dengan masalah tersebut dan bisa mengenalnya dengan baik. Untuk mengenalnya, adik-adik, setiap tipe soal itu ada kata bantunya. Singular itu kata bantunya ada, plural itu ada. Nah, nanti pada pertemuan lanjutan kita bicara tentang kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Terus juga ada kata benda yang kata benda tunggal dan pluralnya tidak beraturan. Kayak child, kalau dia satu orang anaknya a child. Tapi kalau anaknya lima berarti five children. Itu namanya tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu ditambah s saja. A car jadinya five cars misalnya. Nah itu dia. Kemudian membedakan kata benda orang dengan kata benda berupa benda. Nanti kita lihat beberapa skill lanjutannya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus kepada yang plural dan singular. Nah, yang sering dimunculkan adalah kata benda apa yang digunakan. Misalnya, on the table there were many dish. Nah, kalau adik-adik perhatikan di atas meja terdapat banyak makanan atau piring, kalau maksudnya piring di sini. Nah, yang harus kita perhatikan di sini ada many, maka harusnya adalah diikuti jamak. Sebaliknya, the lab assistant finish every. Every itu menyatakan setiap, mestinya diikuti kata benda yang tunggal. Harusnya nggak pakai S. Tanda asterik berarti salah. Nah, kata many katanya menunjukkan jamak, harusnya this is. Sedangkan tunggal mengindikasikan, every mengindikasikan tunggal, maka harus menggunakan tes. Nah, dalam tes TOEFL ada kata bantu dalam setiap soal. Kayak nomor satu itu kalimat pertama itu kata bantunya many. Yang ini every. Ketika kita bisa menemukan kata bantunya, menjawabnya mudah.
Karena yang sulit itu sebetulnya bukan menjawab soalnya, menemukan kata bantu. Each, every, a, one, single, itu semuanya menunjukkan tunggal. Sebaliknya kata many, banyak, beberapa, several, both, keduanya, berbagai macam, two. Tidak hanya two ya, semua angka kecuali satu itu pasti jamak. Two, three, five, 1000, 1 million, nah itu. Nah, memahami kata bantu tersebut adalah sangat vital. Ketika kita tidak paham akan sulit menjawabnya. Ini dia kesimpulannya, kata kuncinya. Setiap soal ada kata bantu atau kata kuncinya. Nah, untuk singular, kata benda yang tunggal ini dia each, setiap, every, single, one, a. Tidaknya a ada n. Bedanya kalau a itu diikuti kata benda yang pengucapan huruf awalnya itu adalah konsonan, a book misalnya. Kalau n misalnya pengucapan huruf awalnya vokal, an apple, an elephant, dan seterusnya. Sedangkan kata benda yang jama itu ada contohnya both, two, three, five, many, banyak, beberapa. Artinya Dede harus hafal kata-kata ini. Saran saya ya bikin catatan sendiri. Soalnya skill 38 kata bantunya bla 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 bla, 39 kata bantunya each, bla 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 bla, lalu ini. Nah gitu. Eh, saya jadi ingat di Twitter dulu ada yang bikin dia foto catatannya berupa kata bantu semua soal. Lalu dia bilang lagi belajar dengan Pak Yanto di YouTube. Nah ini sangat membantu kalau perlu berwarna-warni. Karena kalau cuma baca aja kita gampang lupa. Jadi saran saya dicatat ya Dede, disalin. Oke, demikian penjelasannya. Mari kita lihat. Oh iya, saya lupa lagi. Maklum, faktor U ini ada pada halaman 183 ya. Mari kita lihat. Nomor satu dinyatakan benar. Sorry, salah ya. The automotive shop stock many part of the various types of Hondas. Nah, mana kata bantunya? Ada ini, ada ini. Nah, many itu berarti banyak ya. Kata benda yang mengikutinya harus diikuti S. Maka jawabannya yang ini. Sedangkan various juga, tapi type sudah benar. Jadi kalau di garis bawahi ini roof chip, maka dialah jawabannya. Number two, every receipt must be removed from the cashier's drawer and tell it. Kata every diikuti kata benda yang tunggal, tidak pakai S. Benar. Nah, sekarang seperti biasa 3 sampai 10 adik diminta untuk mengerjakan menemukan kata bantunya terlebih dahulu lalu menentukan dia tunggal atau jamak kemudian correct atau incorrect. Oke, 4 menit ya. Oke, kalau udah selesai mari kita lanjutkan. The sales clerk demonstrated various additional way that the machine could be used. Langkah pertama kata bantunya ini dia. Various diikuti kata benda yang jamak. Ini tunggal harusnya wis. Bukan ini yang dihitung ya. Ini adjektif. Yang ada al-alnya itu biasanya adjektif. Additional, approval, grammatical, psychological, dan seterusnya. Jadi yang dijadikan acuan kata benda sesudahnya bukan kata sifat sesudahnya. Berarti incorrect. Artinya kalau W dikasih huruf C, dialah jawabannya. Number four, the woman found it difficult to believe that both of the piece of jewelry had disappeared. Mana nih kata bantunya? Both. Karena both bentuk jama, harusnya piecesnya pakai S. Incorrect. Aduh kok gampang sekali ya Pak? Ya karena baru dipelajari. Kalau digabung dengan skill lain belum tentu. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau ada rajin latihan, insya Allah gampang. Number five, the unhappy man became more and more discouraged with each passing days. Mana kata bantunya? Ini dia, each. Each harus diikuti kata benda yang tunggal, days-nya jamak, berarti salah. Jadi cukup simpel. Yang tidak simpel itu menemukan each kembali dalam soal. Menemukan both, menemukan various, many.
Ketika itu ketemu, jawabannya gampang. Kadang dalam sebuah soal kata bantunya nggak cuma satu lah, Dedek. Bisa dua, tiga, bahkan empat. Tergantung tingkat kesulitannya. Number six, an extended cruise would be a nice way to spend a vacation 1 days. Mana kata bantunya ini ya, and ini nounnya sudah tunggal, ini nounnya udah tunggal, vacation tunggal, one. Nah ini tunggal juga, tapi di sini ada days-nya harusnya day. Jadi incorrect. Jadi kalau kasih huruf D, inilah jawabannya. Seven, the manager was surprised that not a single worker was available on Tuesday. Mari kita lihat kata bantunya yang mana. Single, worker, workernya tunggal. Berarti benar. Nggak ada lagi ya kata bantu yang lain, berarti correct. Number eight, the housekeeper cleaned the room and took two of the occupants' dress to the laundry. Mana nih kata bantunya? Ini dia two. Kalau ada two, kata benda yang mengikutinya harus jamak. Ini kata bendanya dress. Harusnya dresses. Incorrect. When the first bill was defeated, the Senate immediately began work on a different bills. Oke, kata bantunya mana nih? Begin work. Ini dia. Kalau kata benda yang mengikutinya tunggal. Ini jamak ini. Incorrect. Number 10. There were several boxes in the cupboard and each box contain a dozen glasses. Mari kita cek. Ada several diikuti kata benda jamak boxes. Benar. Each kata bendanya box. Benar juga. Tunggal, tunggal. A dozen berarti dozen itu Dede pernah apa namanya? Tahu ya kalau telur itu dihitung seperti apa? Selusin ya. Nah, sama dengan itu. Jadi selusin itu jamak makanya dipakai glasses. Oke? Jadi benar ya. Jadi yang dihitung bukan E-nya, dozen-nya. Dozen itu kan lebih dari satu. Jadi gelasnya glasses. Oke. Demikian. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, Dede. Insya Allah saya jawab. Terutama yang berlangganan ya. Silakan berlangganan setiap bulan hanya 20.000 rupiah, nggak mahal. Itu bisa mengakses 550 video. Banyak sekali. Dan itu terus bertambah. Adik-adik bisa dapat PDF-nya, kemudian beberapa ada audionya juga, ada PowerPoint-nya juga, cukup lengkap. Dan pertanyaannya dijawab. Lebih prioritas, yang lain sebetulnya saya jawab juga ya. Selama ini saya insya Allah selalu menjawab pertanyaan, asalkan sopan. Ada nggak yang nggak sopan, Pak? Oh ada, saya pernah sekali itu. Sopan. Oke, demikian. Sampai bertemu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.